Oke, Marcel, ini cabai ini kan sebagai kebutuhan orang Indonesia sekali ya. Saya juga Betul, kemarin makan pecel lele tuh udah nggak ada yang pedes loh sambalnya. Mungkin ngaruh ya? mungkin ngaruh. Jadi dikurangi ya Mm-mm. porsinya ketika penjual makanan juga harus membuat bahan. Tapi ini perlu diwaspadai juga ya karena sebentar lagi kan sudah hari raya nih, Natal dan Tahun Baru. Jadi Kira-kira kebijakannya akan seperti apa kita nantikan bersama ya untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok. Dan pemirsa kita juga akan memantau langsung terkait dengan musim kemarau panjang dan gagal panen yang menyebabkan beberapa harga komoditas pertanian di kota Surabaya mengalami kenaikan cukup signifikan. Kenaikan tertinggi terjadi pada harga komoditas cabai merah. Dan kita juga akan melihat situasinya di Jakarta seperti apa. Untuk itu informasi selengkapnya sudah terhubung bersama kami jurnalis Metro TV Mahmud Fauzi dari Surabaya dan Andre Septian dari Jakarta. kita akan ke Surabaya terlebih dahulu. Selamat pagi, Mahmud. Apa saja harga komoditas yang mengalami kenaikan di Surabaya? Baik teman-teman, dalam 2 pekan terakhir ini harga berbagai komoditas pertanian di kota Surabaya mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Saya kemarin sempat memantau harga-harga di beberapa pasar tradisional di kota Surabaya seperti di Pasar Induk Surabaya, di DTC, Pasar Pakis dan juga Pasar Genteng. Di 3 pasar ini hampir seluruh harga komoditas pertanian kompak mengalami kenaikan seperti harga bawang merah, bawang putih dan juga tomat mengalami kenaikan sekitar 2 hingga 3.000 rupiah per kilogram. Sementara itu, kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada komoditas cabai, baik cabai merah, cabai besar maupun cabai keriting, seluruhnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Seperti harga pada cabai merah. 2 minggu lalu kita sempat melakukan pemantauan ke pasar tradisional. Harga cabai merah pada 2 minggu lalu masih dijual di kisaran harga 45 hingga 50 ribu rupiah. Namun kemarin sore atau pagi ini harga cabai merah sudah naik di harga 90 ribu hingga 100 ribu rupiah per kilogramnya. Sementara itu harga cabai keriting yang pada 2 minggu lalu masih dijual di kisaran harga 40 ribu rupiah, saat ini sudah dijual di harga 70 hingga 80 ribu rupiah. Sedangkan kenaikan pada harga cabai merah besar relatif lebih tidak terlalu besar, yakni 2 minggu lalu harga cabai merah besar dijual di kisaran harga 25 ribu rupiah hingga 30 ribu rupiah. Saat ini sudah mengalami kenaikan di harga 40 ribu rupiah. Menurut beberapa pedagang yang kita temui, kenaikan berbagai harga komoditas pertanian ini sudah terjadi sejak 2 bulan lalu dan diprediksi masih akan terus terjadi kenaikan setidaknya hingga akhir tahun mendatang, karena pada akhir tahun mendatang terdapat berbagai gelaran seperti peringatan Tahun Baru dan juga peringatan Natal. Para pedagang menyatakan imbas kenaikan harga komoditas pertanian ini membuat dagangan mereka sepi dan juga omsetnya menurun drastis. Seperti salah satu pedagang kemarin berhasil kita temui, pada hari-hari biasa dia mampu menjual cabai sebanyak 10 hingga 15 kg. Namun pasca kenaikan harga cabai yang cukup signifikan ini, penjualannya berkurang hingga menjadi 2 hingga 3 kg per hari. Para pedagang berharap agar harga komoditas pertanian ini, khususnya cabai, untuk segera normal sehingga omset mereka kembali mengalami penaikan. Demikian. Ya, kenaikannya cukup signifikan ya Mahmud. Tapi kira-kira apa yang menjadi penyebab dari kenaikan harga khususnya pada komoditas cabai di Surabaya? Terkait kenapa kenaikan signifikan ini terjadi pada beberapa komoditas cabai, saya kemarin sempat bertanya kepada beberapa pedagang di pasar DTC Surabaya. Beberapa pedagang ini menjelaskan kemungkinan ada beberapa faktor yang menyebabkan harga cabai ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Yang pertama adalah faktor cuaca, di mana di beberapa daerah sentra penghasil cabai di Jawa Timur seperti di Banyuwangi, Malang, Kediri, dan juga Blitar saat ini mengalami musim kemarau yang cukup panjang dan cuaca sangat panas. Hal ini menyebabkan lahan-lahan pertanian cabai milik petani ini mengalami gagal panen atau setidaknya panen yang mereka terima pada bulan-bulan ini mengalami penurunan yang cukup drastis. Selain itu, kenaikan harga cabai ini juga diprediksi lahan-lahan pertanian cabai milik petani terserang penyakit sehingga hasil panen ataupun hasil yang bisa
mereka dapatkan pada bulan ini mengalami penurunan yang cukup drastis. Seluruh pedagang yang kita temui memprediksi harga cabai akan terus mengalami kenaikan atau setidaknya tetap bertahan di harga tinggi ini hingga cuaca di Jawa Timur kembali normal atau turun hujan. Mereka berharap harga kebutuhan pokok khususnya cabai bisa segera stabil. Kembali ke studio. Baik, kalau di Surabaya berarti masih potensi akan naik kembali harga cabai. Kita akan lihat di Jakarta, ada Septian di sana. Septian, selamat pagi. Apa kira-kira komoditas yang mengalami kenaikan harga di sana dan apakah justru ada yang mengalami penurunan harga? Ya, selamat pagi Gema dan juga Marcel pemirsa. Memang kenaikan harga bahan pangan pokok di Jakarta ini sudah terjadi sejak sepekan hingga 2 pekan kemarin. Memang dari beberapa harga bahan pangan pokok, jika kita bisa melansir dari info bahan pangan Jakarta, kenaikan harga yang cukup tinggi terjadi pada komoditas cabai. Nah, harga cabai di pasar di Jakarta yang kami survei yang paling tinggi ini bisa terjadi di angka 100 hingga Rp110.000. Contohnya pada komoditas cabai keriting di pasar Cempaka Putih dan juga kenaikan harganya ini bisa naik hingga Rp5.000 sejak Kamis 23 November kemarin. Nah, sedangkan di pasar Palmerah Jakarta dari tempat saya melaporkan terdapat beberapa variatif harga untuk komoditas harga cabai. Misalnya untuk harga cabai merah keriting ini dijual di angka kisaran harga Rp85.000 hingga Rp95.000. Kemudian untuk cabai merah besar ini tetap juga di harga Rp85.000. Kemudian ada harga cabai rawit hijau di angka Rp60.000. Lalu cabai keriting hijau di angka Rp50.000 dan cabai rawit merah besar yang juga harganya cukup tinggi di beberapa pasar di Jakarta ini bisa mencapai angka Rp110.000 jika itu dipetik. Namun memang dari survei kami yang kami lakukan, harga cabai ini cukup bervariatif jika dibandingkan dengan kualitasnya, begitu kualitas yang dijual dari masing-masing pedagang. Lalu juga yang disampaikan oleh para pedagang Gema dan juga Marcel ini harga kenaikan dikarenakan faktor cuaca panas yang dialami para petani di daerah sehingga harga jualnya kepada para pedagang di pasar tradisional ini juga cukup meningkat. Nah, yang menarik adalah memang dari pengakuan para pedagang ini ada beberapa dari ibu rumah tangga yang juga berkomentar ataupun merasa keberatan dengan harga-harga yang bahan pokok yang cukup tinggi di Jakarta. Terlebih itu jika bagi para pedagang makanan yang seperti Gema tadi sampaikan ini sangat berpengaruh tentunya pada harga jual bahan makanan yang ada di daerah tentunya. Kemudian jika kita bandingkan dengan harga bahan pokok lainnya, Gema dan juga Marcel, ini ada cukup beberapa harga bahan pokok yang juga turun. Misalnya ini dari bahan protein, contohnya adalah harga ayam potong dari per kilonya ini di pasar Palmerah bisa dijual dengan harga Rp21.500, kini sudah turun di angka Rp17.500 per hari Jumat ini. Kemudian juga ada harga telur yang tetap konstan di angka Rp28.000. Namun begitu untuk harga sayur mayur juga justru mengalami kenaikan yang cukup signifikan, Gema dan juga Marcel. Contohnya pada harga sayur caisin ini semula dijual harga Rp10.000, kini bisa dijual dengan angka Rp12.000. Kemudian juga ada sawi putih yang juga sama di angka Rp12.000. Sedangkan kenaikan yang juga cukup terasa ini pada harga labu siam yang semula dijual hanya Rp2.500, kini meningkat 50% dan dijual dengan harga Rp5.000. Gema dan juga Marcel. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Metro TV Andre Septian dari Jakarta dan Mahmud Fauzi dari Surabaya, Jawa Timur. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.